You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kayat Arnafat ya. Ini saya akan mereview kembali. Soalnya konten saya sebelumnya saya secara live, tapi suara saya nggak kedengaran. Yang kedengaran cuma hanya suara ini suara dari gamenya. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabatku mungkin yang udah berpengalaman dalam membuat live streaming atau membuat konten yang istilahnya langsung live, permainan sambil main game langsung live, mungkin bisa berbagi ya sama saya menggunakan aplikasi apa biar suara saya terrecord. Nah, seperti biasa kita membangun nih barak-barak, terus kita latih infanteri. Nah, setelah dilatih infanteri, kita bagikan infanterinya ke pojok-pojok seperti biasa untuk kumpulin sumber daya, kontainer sumber daya. Kalau kita terlambat, pasti otomatis kalah karena sumber daya kita terbatas. Jadi kalau cepat-cepatan sama musuh lah. Jadi seperti biasa bagikan ke pojok-pojok, pojok kanan atas, terus pojok kiri bawah, terus jalur tengah. Nah, ini dapat lagi infanteri sumber dayanya. Itu dapat lagi. Pokoknya di daerah yang masih gelap, kita tempatin pasukan kita di daerah yang gelap. Soalnya kalau daerah gelap itu kebanyakannya pasti dapat kontainer. Nah, seperti ini. Nah, buka semua lahan-lahan yang masih gelap, pasti deh ketahuan. ada istilahnya ada kontainer, sumber daya kontainer. Nah, jadi kita harus gini. Kalau kita mainnya bukan dominasi, kalau kan biasanya dominasi itu kita rebutan bendera. Siapa cepat maka dia menang. Benderanya istilahnya persentasenya bendera lebih cepat. Nah, karena ini kita main konfrontasi, istilahnya seperti manuver gitu, nggak rebutan bendera dalam arti dominasi. Kita juga harus wajib untuk rebut bendera. Karena apa? Dari bendera ini kita dapat tambahan sumber daya pada saat produksi sumber daya. Nah, kita kan punya hanya tiga sumber daya, pabrik sumber daya, palingan cuma berapa. Nah, kalau kita kuasai bendera, otomatis kita punya tambahannya seberapa persen gitu. Kalau nggak salah 10% dari sumber daya kita, dari produksi sumber daya kita. Jadi itu kuncinya, harus kuasai bendera. Nah, saya pakai infanteri untuk mengecek base-nya pasukan apa yang dia pakai. Seperti biasa, kita harus ngecek dulu pasukan lawan ini dia gunakan pasukan apa. Dia gunakan assault ataukah heavy assault, ataukah dia udah gunakan full tank. Jadi kita harus ngecek dulu pasukan kita gunakan pasukan apa gitu. Jangan asik-asik kita kejar-kejar yang lain, atau kita rebutan bendera, atau kita rebutan kontainer, tahu-taunya kita udah diserang balik. Nah, itu ruginya kita. Jadi selain itu kita rebutan-rebutan, kita harus bangun pertahanan minimal ya, harus menara sniper. Karena menara sniper untuk antisipasi infanterinya lawan itu bagus, cepat dia. Jangkauan tembaknya juga jauh. Nah, ini saya pakai infanteri untuk mengecek. Nah, setelah mengecek, ternyata dia hanya gunakan infanteri. Nah, ini armadillo pakai untuk rebut bendera. Nah, karena infanterinya udah banyak, jangan mubazir, jangan kita paksain pakai armadillo. Kita mundur aja pelan-pelan. Kita cari aman dulu. Lagi baca situasinya musuh. Nah, ini kita rebut bendera lagi. Karena bendera yang satunya kita nggak bisa rebut, kita rebut yang lain. Karena dia pasti udah fokus ke bendera yang satu. Tambahan armadillo. Buat nanti saya sebentar mau ngecek dia pakai pasukan apa. Apakah tetap dia pakai infanteri ataukah dia udah berubah. Terus saya udah persiapin ini persiapan pesawat untuk istilahnya serangan. Saya coba pakai pesawat untuk serangan pesawat.
karena mungkin saya berpikir kemarin konten saya kan selalu menggunakan armadillo. Nah ini saya coba mau kombinasikan, berhubung ini nggak ada lautnya, jadi saya coba tes gunakan infanteri, tank, sama pesawat gitu. Jadi infanteri di sini untuk jaga-jaga, di sini armadillo-nya untuk persiapan nyerang pertahanannya lawan untuk hancurin pabrik listrik. Biar kalau ada pertahanan udaranya dia kekurangan drop listriknya kurang. Jadi kita bisa nyerangnya enak. Kita punya pesawat nggak ditembak. Jadi sambil tunggu ini pesawatnya jadi, kita hitung dulu ya sumber daya saya ada berapa tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini 10, saya bangunnya 10. Maksudnya saya bangun 10 ini karena apa? Karena setelah saya lihat pertandingan atau review perang-perang saya yang lalu, oh ternyata cuma hanya sebatas 10 pabrik sumber daya aja. Kalau udah 11, udah 12, tetap pemasukannya sama dengan 10. Jadi batasnya cuma 10. Nah ini kalau gunakan pesawat, kalau kita serangan menggunakan pesawat harus hancurin dulu konstruksinya lawan. Dia nggak bisa bangun, istilahnya nggak bisa bangun pertahanan udaranya dia. Nah, karena ini dia udah gunakan pesawat, pesawatnya kan belum ada, jadi saya harus hancurin pabrik pesawatnya biar dia nggak bisa produksi pesawat gitu. Di sini saya coba gunakan infanteri. Nah ini, nah itu kan otomatis dia lambat untuk pembangunan menara ininya, lambat. Menara pertahanan udaranya lambat. Nah, jadi saya karena tadi dia udah gunakan pesawat, maka saya harus bangun satu pabrik lanjut biar bisa produksi porcupin. Karena porcupin ini, kenapa saya pakai porcupin? Karena dia bisa nembak darat, bisa juga nembak udara atau nembak pesawat. Nah, makanya biar nggak banyak kita bangun menara pertahanan udara, kita produksi aja porcupin. Biar kita saling bantu. Porcupinnya bisa bantu nembak pesawat, bisa juga bantu nembak pasukan gitu. Jadi enak kalau pakai porcupin. Porcupinnya enak. Jangkauan tembak infanteri, dia kalau darat dia spesialis untuk nembak infanteri. Kalau udara dia spesialis untuk nembak pesawat sama sama helikopter. Makanya kalau infanteri kalau porcupin ini bagusnya dipakai untuk kalau sama-sama lawan pesawat sama lawan dia infanteri, karena jarak tembaknya jauh. Ini pesawat saya pakai untuk hancurin itu pembangkit listriknya. Ini saya pakai untuk karena ini kuncinya satu. Kalau pakai pesawat gini terus kemudian pertahanan udaranya lawan udah ada, yang kita hancurin jangan konstruksinya, yang kita hancurin itu harus pembangkit listriknya, biar dia drop listriknya, menara pertahanan udaranya nggak bisa nembak kita. Itu kuncinya. Jadi gunakan pertama itu serangan awalnya pakai pesawat, kita harus hancurin konstruksi lawan. Setelah lawan tahu kita gunakan pesawat, otomatis dia pasti akan bangun pertahanan udara. Nah, setelah kalau kita udah serangan satunya udah selesai, kita mau masuk ke serangan keduanya, jangan lagi serang konstruksinya. Kita harus serang pembangkit listrik. Kenapa sampai harus serang pembangkit listrik? Supaya listriknya lawan drop, kita punya pesawat nggak ditembak sama pertahanan udaranya. Nah, itu kan, itu yang saya kejar, harus tembak itu.
Nah, kalau sudah hancur, listriknya udah hancur, otomatis nggak bisa berfungsi lagi, nggak bisa berfungsi lagi. Nah, gitu. Nah, hancur ini. Nah, hancur. Ini kemungkinan besar dia pakai pemacu pembangkit listrik. Kalau prediksi saya. Nah, soalnya bangunan listriknya cuma tinggal satu. Nah, dia pakai pemacu listrik ini. Nah, setelah serangan-serangan dari pesawatnya udah ini, saya rencana mau serang pakai armadillo. Tapi pikir-pikir langkah baiknya kayaknya enak nih. Saya coba pakai nanti sebentar. Saya coba pakai nuklir. Nah, ini serang lagi pertahanan ini, serang lagi pembangkit listriknya, serang terus pembangkit listrik. Coba kira-kira kalau kita hitung-hitung, kita punya pesawat 1 atau 2 yang hancur, paling nggak 600. Tapi kalau dia bangun pembangkit listriknya mahal. Kalau kita sekali serang bisa 2-3 bangunan hancur. Wah, udah untung kita tuh. Dia kewalahan, sumber dayanya habis. Nah, jadi gitu. Setelah serangan pertama kita serang konstruksinya sudah hancur. Serangan berikutnya jangan serang pertahanan udaranya, rugi. Kita rugi. Yang kita kejar pembangkit listriknya. Sebanyak berapapun pembangkit pertahanan udaranya, kalau listriknya udah mati, udah drop, pasti kita menang. Nggak bakalan ditembak pesawat kita. Nah, ini saya pakai infanteri sama armadillo. Rencananya mau ganggu gitu, hancurin istilahnya pembangkit listriknya gitu. Tapi ternyata infanterinya kuat nih. Nih orang nih infanterinya kuat. Kayak kewalahan juga saya. Nanti lihat ya. Hancur saya kalau pakai gini, pakai pasukan darat. Hancur. Nah, udah full dia. Nah, kewalahan juga saya. Nah, yang saya serang terus ini pembangkit listrik. Biar nanti pesawatnya bisa masuk. Nah, pembangkit listriknya udah hancur. Nah, pesawat saya nanti masuk. Nah, itu kan pesawat saya masuk. Hancurin lagi pembangkit listriknya. Hancur. Nah, ini dia kemungkinan besar dia pakai pemacu listrik nih. Kemungkinan besar dia pakai pemacu listrik. Nggak mungkin nggak pakai. Soalnya mana mungkin lah, cuma dua pembangkit listrik aja bisa mengcover semua bangunan ini. Jadi gitu. Jadi saya gunakan pesawat, maksudnya saya gunakan dulu armadillo untuk ganggu pertahanan musuh dengan cara hancurin pembangkit listriknya. Setelah pembangkit listriknya udah hancur, terus listriknya udah drop, terus menara udara pertahanan udaranya udah nggak berfungsi, baru pesawatnya masuk. Jadi ini saya udah buat pabrik pesawatnya 2 biar cepat. Gitu. Jadi biar produksi pesawat saya cepat. Ini saya masih ini saya udah level 5 nih. Markas komandonya level 5, saya udah bangun ini nuklir. Saya udah bangun nuklir nih, persiapan. Jadi lihat ya cara saya main nuklirnya gimana, biar pasukan saya nggak jadi korban. Ini saya pesawatnya udah kritis, tenaganya udah kritis, jadi saya buang aja biar saya tahu di mana posisi yang pas mau buang nuklirnya di mana. Jadi itu cuma hanya sebagai
pengalih perhatian aja, biar saya yakin oh posisinya di sini, saya harus hancurin mana. Jadi di sini kan saya gunakan nuklir. Di sini kita lihat bangunan apa yang paling terdekat. Nah, jadi kemungkinan besar nanti saya hancurin yang di sini. Di sini, terus kemudian otomatis kan sumber dayanya kena, bangunan sumber dayanya hancur, otomatis juga sumber listriknya juga hancur. Makanya pertahanannya untuk pertahanan udaranya pasti otomatis nggak berfungsi. Kecuali kalau dia pakai kayak tadi pemacu listrik, nah, otomatis berfungsi lagi. Apalagi kalau dia pakai gold, wah udah. Nah, ini saya udah siapin nuklirnya. Terus ini pasukan saya untuk bertahan, armadillo, porcupine sama infanteri. Nah, pesawatnya udah siap-siap. Nanti setelah nuklirnya saya udah jatuhin nuklirnya ke sasaran, pertahanannya udah lemah, baru pesawat masuk. Kalau pertahanannya belum lemah, jangan sekali-kali masuk. Hancur kita kalau kita gunakan pesawat. Jadi sebentar nuklirnya ya, kita jatuhin nuklirnya dulu. Targetnya tuh di sini. Targetnya di sini, otomatis kena pembangkit listriknya kena. Terus ini. Nah, lihat ya. Terus pesawatnya harus siap, harus ready. Asik nih. Terbang. Wah. Hancur kan. Nah, lihat ya. Nah, hancurin lagi pembangkit listriknya. Ya, hancurin lagi pembangkit listriknya, hancurin. Iya, udah selesai. Nah, dia pasti bangun. Nah, ini armadillo untuk persiapan maju. Dia otomatis kalah sumber daya sama kita. Nah, pesawat persiapan hancurin. Iya, oke, fix. Udah selesai. Ternyata musuhnya ini istilahnya orangnya pantang nyerah juga nih orangnya. Udah hancur-hancur kayak gini, saya biarin. Dia cepat-cepat bangun. Gak tahu nih, orangnya sultan mungkin ini. Orangnya termasuk sultan ini. Banyak sekali ini pemacunya nih. Tiba-tiba udah muncul lagi. Udah muncul lagi. Sultan juga nih orang. Tapi ini udah siap saya. Dia coba terobos nanti. Dia coba menyerang saya nanti. Jadi dia rebut. Biar nggak ketahuan kalau dia mau masuk. Maksudnya dalam arti mau masuk menyerang saya gitu. Nah, udah rebut kan udah saya nggak kelihatan. Dia mau masuk, pasukannya mau masuk. Di sini pesawat saya udah siap. Pasukan saya udah siap. Nah, saya udah tahu pasti dia masuknya dari sebelah kanan, makanya saya pindahin pasukan saya ke sebelah kanan gitu. Nah, tuh kan. Jadi hancur dia, nggak bisa. Karena satu, pasukan saya udah banyak, pesawat saya ada, menara sniper saya ada. Pastilah hancur kalau kamu cuma nyerangnya pakai infanteri. Hancur dia, nggak bisa, nggak mempan. Udah. Nah, ini kan cuma tinggal 3 nih, 4 bangunannya ya. 5 ya sama itu. Nanti lihat. Tiba-tiba udah banyak lagi. Ini sultan ini orangnya nih. Nggak tanggung-tanggung dia mainnya. Nggak tanggung-tanggung kalau dia war. Pokoknya apa segala macam pasti dia beli. Pemacu segala macam dia menggunakan semua. Nah, ini. Lihat ya, udah banyak nih. Lihat ya. Nah, tuh kan. Sultan ini orang sultan. Benar, asli sultan. Segala macam dia pakai. Wis. Ya mau tidak mau
Hancurin aja nih biar mau bangkrut lah kau. Hancurin aja sumber dayanya. Kalau mau bangkrut lah kau. Sultan orangnya, benar-benar sultan. Udah hancur tinggal 4 bangunan. Tiba-tiba full lagi. Nah, jadi di sini setelah upgrade saya kemarin, dalam jangka waktu 1 jam, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi otomatis dia hitung persentasenya, yang nyerangnya berapa, yang hancurnya berapa, itu dihitung. Jadi kalau dia udah persentasenya besar, otomatis dia menang. Makanya saya tadi kan udah besar, tapi daripada menang gitu kan nggak enak, nggak fair. Nah udah, majuin aja sekalian, hancurin aja sekalian, biar benar-benar menang lah, bukan cuma menang persentase. Gak enak lah kalau kita menang persen gitu. Kayaknya menang apa ya, menang TKO ya. Tapi kalau ini kan menang telak, ini menang KO ini. Kalau hancurin kayak gini, kalau menang persentasenya gitu, menang TKO kita. Jadi mau kemana ini infanterinya nih? Lucu lihat infanterinya. Mau kemana dia? Ya udah, ini hancur. Oh, infanterinya mau rebut bendera. Ceritanya mau rebut bendera. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Oke ya. Oke, buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya benar-benar khusyuk, bukan puasanya Pak Oga ya. Di depan orang bilangnya puasa, di belakang makan-makan. Ya, selamat ya untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga amalnya benar-benar diterima. Dan buat teman-teman, untuk saya minta bantuannya lagi, yang punya istilahnya punya aplikasi untuk merekord suara secara live, tolong ya di komen ya. Untuk sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kompak selalu. Wassalam.